Bagaimana seorang Anton Susanto yang beli datang ke rumah saya ngeluarin duit, saya bilang, Pak tunggu, udah azan, kita stop dulu, kita ke masjid dulu. Apa kata yang beli? Pak ini kan tinggal bayar doang, kan baru juga azan, nanti setelah bayar kita ke masjid. Saya bilang, situ ngeluarin duit, ngitung duit perlu waktu, saya terima duit juga perlu waktu. Gara-gara situ ngitung duit, saya ngitung duit ketinggalan, saya udah komat, demi Allah menyesal saya. Coba pernah nggak itu ada di hati kita, Pak? Pernah nggak itu ada di hati kita? Coba. Kebanyakan orang dagang sholat nunggu yang dagang ini bubar. Berani nggak kita pilihan, Bu maaf Bu, udah azan, tutup dulu toko, nanti kalau mau lanjutin. Itu yang kita cari, hadirin rahimakumullah. Dan ini demi Allah, saya sering diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azan berkumandang, yang mau beli saya stop, kalau mau tunggu saya layani setelah habis azan. Kebanyakan orang-orang melakukan transaksi setelah beres semua pekerjaan lalu datang kepada Allah dengan waktu sisa, hadirin rahimakumullah. Waktunya udah sisa baru dia ketemu Allah. Ini yang nggak akan menjadi hal-hal yang menjadi kita sukses, hadirin rahimakumullah. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan bagaimana mari terus introspeksi diri untuk menjadikan pribadi yang lebih bertakwa dan makin peduli dengan sesama. Ini yang mau saya bahas. Ya mungkin itu aja yang saya sampaikan. Ini baru mau kodimah, belum masuk materi. Ya, nih Bu, saya kenapa namanya Anton Susanto? Saya tanya mak saya, Mak, setiap nama tuh ada artinya. Apa makna Anton Susanto? Kata ibu saya, dulu emak ngelahirin kamu, emak susah banget. Sampai habis lahiran mau makan nggak punya duit, sampai ngutang sama tetangga nggak percaya karena emak miskin. Makanya gue kasih nama Anton Susanto, susah banget hidup lu. Demi Allah ini di masjid saya ngomong begitu tak sama ibu saya. Tapi nama boleh Susanto, tapi mana tahu kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Nama boleh Susanto, tapi mana tahu yang di hadapan ibu sekarang apa resepnya? Jangan sombong, peduli. Jadi ada resep-resepnya Bu. Nah insya Allah nanti kalau sudah saya sampaikan ini, ikutin, amalin. Insya Allah ibu buka ketoprak jadi bos ketoprak. Amin. Ibu buka bubur, insya Allah naik haji. Yang repot kan lagi ngulek sambel, azan, bodoh amat. Sekalinya sholat nunggu yang belinya udah nggak ada. Jangan begitu Bu. Allah nggak mau dimadu Bu. Ibu aja nggak mau dimadu, betul nggak? Mana dalil Allah nggak mau dimadu dalam urusan sholat? Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat adalah kewajiban. Yang Allah minta apa kewajibannya? Bagi orang yang beriman, mawquta, waktunya. Jadi bukan asal mau kita Bu. Ini kadang sholat, nanti aja dah zuhur baru juga azan. Coba. Ada nggak yang ngejamin 1 menit setelah azan kita masih hidup, hadirin? Nggak ada yang ngejamin, hadirin. Di saat 1 menit kita meninggal dunia, nanti aja dah baru juga azan, tiba-tiba 1 menit kita ngundur sholat, kita meninggal dunia, maka demi Allah meninggal kita dalam keadaan melalaikan sholat, hadirin. Apakah kita berani berjumpa dengan Allah dalam kondisi kita hutang sholat, hadirin rahimakumullah? Amal ibadah apapun melalui malaikat Jibril, betul? Perintah-perintah agama melalui malaikat Jibril, tapi tatkala perintah sholat langsung Allah sendiri yang memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking agungnya itu sholat, hadirin rahimakumullah. Udah gitu aja kali ya. Belum. Senang sedekah, insya Allah matinya husnul. Amin ya Allah ya Rabbal. Saya pribadi Bu, kalau memang takdirnya mati husnul khotimah, insya Allah saya siap sekarang juga. Ibu siap nggak? Siap aja udah. Perkara mati mah jangan ditakutin. Yang kita takutin adalah bekal kematian kita yang belum cukup. Makanya doa saya, ya Allah Rabb, jangan kau wafatkan hamba kecuali kau wafatkan hamba dengan takdir husnul khotimah. Masya Allah.
Orang husnul khotimah ini enak, Bu. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Orang-orang yang berpegang teguh istiqomah dalam ibadah, tatkala sakaratul maut, malaikat ngasih kabar, wala takhafu wala tahjanu wa abshiru bil jannah. Jangan takut, jangan bersedih, bergembira dengan surga yang Allah janjikan. Makanya orang meninggal dunia raut wajahnya macam-macam. Ada yang senyum, betul? Siapa di sini tukang mandiin mayat, Bu? Ngacung. Ibu nyum mayat, masya Allah. Saya kasih hadiah lagi, Bu. Nah, langsung aja dah, sejadah aja, sejadah. Nah, entah kalau bini saya mati duluan, mandiin ya. Urusan mati biar kata ngomong bini saya duluan, atau saya duluan kan gimana? Ya, jangan takut, tenang, beres. Ini wasiat aja ya, Bu. Dipakai buat tahajud, Bu ya. Buat tahajud, buat baca Quran. Saya niatin pahalanya buat ibu saya yang melahirkan saya. Amin. Ibu kebanyakan di sini yang hadir pedagang apa pegawai negeri. Keren banget pegawai negeri. Ibu rumah tangga. Suaminya dagang, pengusaha atau pegawai negeri? Pensiun. Pensiun semua. Masya Allah. Nih Bu ya, saya kasih tahu. Saya seorang pengusaha, tapi ngambil posisi naik derajat itu bukan karena kerja, Bu. Saya ambil rumus-rumus Allah Subhanahu wa taala. Rumus Allah dalam pengusaha pertama diawali dengan wa may yattaqillaha yaj'alahu makhrajah. Ternyata kita suruh perbaikin dulu takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah diperbaiki takwanya, maka nanti Allah akan berikan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan jalan rezeki dari jalan yang gak disangka-sangka. Nih rumusnya gini, Bu. Saya minta ngacung siapa yang pengusaha dagang. Ngacung buruan, saya kasih tahu resepnya. Dagang ngacung, jangan buru-buru. Ketoprak, nasi uduk, bubur ayam, somai. Oke, siap deh. Ya, sudah paham. Dari wajah-wajahnya udah kelihatan. Nasi Padang, oke. Nih Bu, saya kasih resep bagaimana usaha kita akan diangkat derajatnya oleh Allah. Bu, kalau ibu dagang, nih saya kasih tahu resepnya nih Bu. Sering-seringlah berani meninggalkan untung yang pasti. Contoh, di saat ibu dagang, Bu, nasi Bu 5 bungkus. Buset, 5 bungkus. Kalau pas azan berkumandang dikelarin 5 bungkus, kira-kira kita sholatnya udah ketinggalan berjamaah belum? Belum. Kalaupun belum pasti ketinggalan takbir di awal, betul nggak? Itu 5 bungkus itu kan keuntungan yang pasti. Mati mic-nya nih. Mati mic-nya nih. Ya, Bu, itu kan 5 bungkus udah keuntungan yang pasti. Ini resep saya nih Bu, ikutin Bu. Ibu keuntungan yang pasti 5 bungkus. Kalau ingin diganti oleh Allah dengan yang lebih banyak lagi, ibu tinggalkan keuntungan yang pasti, nanti sama Allah diganti keuntungan yang tidak disangka-sangka. Nah, itu rumusnya. Contoh, Bu, 5 bungkus. Deh, maaf ya Deh, udah azan, ibu mau sholat dulu. Karena dalil sholat, laki-laki maupun perempuan, perintah tepat waktu itu sama hadirin. Cuman bedanya apa? Kalau laki-laki lebih afdol ke masjid berjamaah, kalau ibu-ibu nggak ada kewajiban berjamaah ke masjid. Tapi tuntutan sholat tepat waktu sama baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan kalau perempuan dianjurkan sebelum azan 5 menit sudah dalam kondisi wudhu, ada di atas sejadah. Itu yang betul hadirin. Ini kadang maaf banget, udah azan nonton sinetron, nunggu iklan dulu dah. Ya Allah, udah lagi iklan, sholatnya ngebut sama iklan bareng. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Sinetronnya bagus, takutnya iklannya selesai, sholat belum selesai. Model begitu mau diangkat derajatnya sama Allah, nggak mungkin hadirin rahimakumullah. Saya Anton Susanto sering diuji oleh Allah dengan keuntungan, saya tinggalin hadirin rahimakumullah. Kenapa saya sampaikan ini? Maaf, dalam bicara dakwah ini bukan kesombongan, tapi kargo jari alias ta'adus binikmah. Makanya Bu, baru untung nasi 5 bungkus Allah panggil kita berani nunda hadirin. Kapan kita mau diangkat derajatnya oleh Allah? Kapan kita mau ditinggikan oleh Allah?
prinsip saya dalam hidup, utamakan Allah, nanti Allah akan mengutamakan apa yang menjadi kehidupan kita, kebutuhan kita dunia sampai akhirat. Resep dalam hidup, Bu, kalau kita ingin dibesarkan oleh Allah, maka dekatilah yang maha besar. Ini kadang maaf banget, ada sebagian ojol, saya nggak sebut mereknya ya, mangkalnya di depan masjid Pak Kiai sambil nunggu order. Dapat order ajan ditinggalin, hadirin rahimakumullah. Ya Allah, sedih saya. Yang bener gimana? Mangkal di masjid, order masuk terima, sambil nelpon, Bu, saya udah azan nih Bu, saya sholat dulu ya, tapi kalau ibu nggak sabar silahkan cancel. Cakep model begitu. Kalau diistiqomahkan begitu, insya Allah jadi bos ojol. Amin. Ini kadang saya sedih, Pak. Mangkal depan masjid, gue pikir mau sholat, ngeliatin handphone, dicocol masuk order, azan pergi. Astagfirullah. Konsep dalam sukses itu sebenarnya gampang. Allah udah kasih tahu kepada kita, cuman kita aja kurang yakin, Bu. Bu, maaf Bu, mau ngomong-ngomong itu mau sejadah apa diganti duit, Bu? Hah? Jangan bilang dua-duanya, rakus banget. Iya, tapi jangan nurutin orang rakus. Saya punya channel YouTube namanya Anton Susanto. Ibu boleh buka tuh nanti di YouTube. Subscribe boleh nggak boleh? Saya nggak ngurusin orang yang subscribe. Tapi bagaimana saya berdakwah di YouTube? Karena di YouTube kalau nggak didakwahi dengan kebaikan, isinya maksiat mulu. Sekarang nih zamannya zaman media. Kalau kita ceramah di sini doang, yang tahu kebaikan di sini doang. Bagaimana di YouTube isinya semua dunia mereka menyerang dengan kebatilan, kita sampaikan kebenaran. Wa qul jal haqqu wa jahaqqal batil innal batila kana jahuqa. Kebenaran itu nampakin dulu, baru nanti kebatilan lama-lama lenyap. Jadi nih kameramen nih. Kameramen tuh Bu ya. Wah, ntar ada nih Bu muka-muka ibu yang lipstiknya miring, kelihatan nanti. Centerpol. Yang bedaknya lain sebelah, ya kan? Ada nanti, tenang, saya upload nanti di YouTube. Nama channelnya apa Bu? Anton Susanto.
Salah satu ciri orang yang beriman adalah apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanannya. Jadi kalau tadi ibu, maka termasuk salah satu ciri orang yang beriman. Di kesempatan ini juga saya ingin memberikan hadiah. Bangun dek, gini dek. Nah ini ada hadiah dari saya. Insya Allah uangnya masih seri. Ya, diri. Nah diri. Buat jajan ya. Jangan buat beli pulsa. Ya. Ini uang tanggokan Bu Lebaran. Kebenaran saya pengusaha. Saya pernah memberikan konten YouTube 2,5% bukan hartamu tapi harta orang lain. Boleh kita menjadi seorang pengusaha, orang yang kaya, tapi satu tujuannya bagaimana harta kita sebagai sarana untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala.